semuanya, perkenalkan nama saya Isra Husnul Khotimah, berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur jurusan Arsitektur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas tentang perkembangan arsitektur modern dunia terhadap arsitektur Indonesia dengan topik arsitektur jengki di Indonesia. Jadi, arsitektur modern adalah suatu istilah yang diberikan kepada sejumlah bangunan dengan gaya karakteristik yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Di arsitektur modern ini muncul pertama kali pada sekitar tahun 1900-an, dan pada tahun 1940 gaya ini telah diperkuat dan dikenali dengan gaya internasional dan menjadi bangunan yang dominan untuk beberapa dekade dalam abad ke-20 ini. Sejak tahun 1920, selain sangat signifikan dalam gaya bangunannya, arsitektur modern juga telah menetapkan reputasi bagi arsitekturnya. Tiga arsitek modern terbesar pada saat itu yaitu Le Corbusier dari Prancis, Mies van der Rohe dan Walter Gropius di Jerman. Dalam arsitektur modern, gaya hidup modern berimbas kepada keinginan seseorang untuk memiliki bangunan yang simpel, bersih, dan fungsional sebagai simbol dari semangat modern. Namun, gaya hidup semacam ini hanya dimiliki oleh sebagian masyarakat saja, terutama masyarakat yang berada di kota besar, di mana kehidupan di sana menuntut mereka untuk gaya hidup yang lebih cepat, fungsional, dan efisien. Dengan adanya arsitektur modern yang lebih mengedepankan segi fungsinya dan mengakibatkan perkembangan kota sekarang yang seiring pula dengan perkembangan teknologi, mulai banyaknya bangunan-bangunan fasilitas umum seperti gedung sekolahan, gedung pemerintahan, layanan jasa, atau gedung sarana dan prasarana lainnya. Namun hal itu juga memicu adanya arus urbanisasi yang menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah penduduk di dalam suatu kota. Pada awal 1950-an, gaya barat mulai masuk ke arsitektur Indonesia. Karya dan pemikiran dari arsitek modern terkemuka tadi itu menjadi referensi dalam dunia akademis di Indonesia. Dan karena pada saat itu iklim politik juga sangat berpengaruh terhadap masuknya arsitektur modern dari barat, dan bertepatan juga pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, bahwasanya modernitas itu diberikan oleh kepentingan simbolis yang merujuk pada persatuan dan kekuatan nasional. Di Indonesia sendiri, gaya modern yang diterapkan terkadang masih memiliki unsur-unsur estetika yang diusung dari gaya klasik ataupun gaya tradisional, sehingga biasanya juga disebut dengan arsitektur modern etnik, arsitektur tradisional modern, atau yang lain sebagainya. Jadi pada masa 1950-an itu tadi adalah era penanda bangsa Indonesia sudah harus mandiri. Ketika Jepang sudah harus pergi dan Belanda juga baru saja meninggalkan Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia pada saat itu. Jadi kemerdekaan itu tentu dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga para arsitek, insinyur, dan juru bangunan. Di masa itu, mereka berkreasi dengan liar dan menciptakan gaya arsitektur baru yang kelak dikenal dengan nama arsitektur jengki sebagai cara alternatif untuk merayakan kebebasan sekaligus memamerkan kemewahannya. Jadi, kata jengki itu tadi merujuk pada kata Yankee yang biasanya disebut bagi orang New England yang tinggal di Amerika Utara pada saat itu, dihubungkan dengan penamaan model busana yang marak pada saat bersamaan di masa itu.
Gaya Jengki ini berbeda dengan arsitektur bergaya kolonial dan bahkan sangat lain dengan arsitektur tradisional yang ada di Indonesia. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa sebagai karya arsitektur, rumah gaya Jengki ini dapat dikategorikan sebagai arsitektur modern khas Indonesia yang tumbuh pada tahun 1950-an, dan ketika arsitek-arsitek Belanda juga sudah dipulangkan ke negerinya, dan hampir semua kota-kota besar pada saat itu memiliki karya arsitektur Jengki ini. Jadi rumah gaya Jengki ini biasanya terletak di permukiman padat yang berfungsi sebagai rumah tinggal atau villa atau pabrik atau gedung-gedung lainnya. Jadi terdapat ciri-ciri arsitektur Jengki dari sebagian besar rumahnya itu menggunakan atap pelana dengan kemiringan sekitar 35 derajat, dan belakangan ini juga berkembang atap pelana yang tidak saling bertemu sudutnya. Jadi terdapat ruang di antara satu bagian atap dengan lainnya. Dan di ruang antara atapnya itu juga ditambahkan kerawang atau ornamentasi lainnya. Lalu juga penggunaan dinding depan yang biasa disebut gavel yang miring dan meruncing ke bawah dan memberikan ciri anti geometrik atau anti tegak lurus. Nah, kesan bangunan miring itu juga diperkuat dengan adanya kolomnya yang miring juga. Lalu penggunaan kerawang atau rooster pada bagian dinding bangunan. Dan bangunan Jengki ini juga memiliki teras yang seolah-olah mandiri berdiri sendiri dan terpisah pada bagian utama. Jadi atap terasnya itu menggunakan bahan beton dan diaplikasikan dalam bentuk plat lipat. Jadi penggunaan bingkai beton juga terdapat pada dinding bangunan rumah Jengki ini. Nah, bingkai beton itu yang ada di dinding biasanya menggunakan material seperti batu alam, plesteran, atau tekstur-tekstur yang berbeda satu sama lainnya. Beberapa contoh arsitektur Jengki yang ada di Indonesia seperti yang pertama kali diterapkan pada perumahan karyawan BPM di Kebayoran. Lalu juga terdapat ada di pabrik coklat Cendrawasih Surabaya dan kediaman pengusaha batik di Solo. Jadi arsitektur Jengki ini adalah gaya arsitektur Indonesia secara nasional yang pertama kali untuk kalangan tertentu. Tapi pada saat itu rakyat Indonesia pertama kali memegang penuh kekuasaan terhadap negaranya. Dan biasanya pada saat itu yang punya bangunan itu justru lebih banyak mengontrol arah desain dari rumah yang mereka mau bangun. Jadi sifatnya lebih kolaboratif antara arsitek, klien, dan tukangnya. Jadi dari hasil kolaborasi itulah yang menjadikan gaya bangunan arsitektur Jengki ini sangat populer dan sangat luar biasa pada zaman itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dan ketidaksesuaian dari ucapan saya. Sampai berjumpa di lain waktu. Dah.